warahmatullahi wabarakatuh, para siswa. Jumpa lagi dengan video pembelajaran. Kali ini bersama kita berenam dari PKWU, Ekonomi, Matematika, Kimia, Biologi, dan Geografi. Apa ya yang akan kita bahas dengan 6 mata pelajaran ini? Yang akan kita bahas adalah pencemaran lingkungan. Dan ingin tahu seperti apa pencemaran lingkungan? Kita akan bicara dulu dengan pakarnya pencemaran lingkungan, yaitu dari mata pelajaran biologi. Kita persilakan kepada Ibu Rengki untuk menjelaskan tentang apa itu pencemaran lingkungan, definisinya, penyebab, sampai ke efeknya. Silakan Bu Rengki. Baik, terima kasih Bu Yuri atas waktu yang diberikan kepada saya. Berbicara tentang pencemaran lingkungan, kita kembali lagi ya, kita harus mengetahui dulu mengenai pengertian dari lingkungan itu sendiri. Pengertian lingkungan pada modul 1 kita sudah membahas ya dengan tuntas bahwa semua unsur abiotik dan biotik yang saling berinteraksi, kemudian seluruhnya itu berada di luar tubuh manusia. Nah, bagaimana pencemaran lingkungan itu terjadi? Apabila ada atau masuknya zat, energi, unsur, atau komponen ke dalam lingkungan dan menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan, seperti itu ya. Nah, ada beberapa kata kunci dari pencemaran lingkungan ini kalau di dalam biologi. Kita harus mengetahui dulu pengertian polutan. Polutan itu adalah penyebab terjadinya pencemaran, ya, jadi penyebabnya. Nah, bagaimana sih lingkungan yang tercemar itu? Nah, lingkungan dikatakan tercemar apabila polutannya itu kadarnya tinggi, sedangkan daya dukungnya itu turun atau menurun, ya, dan itu akan mengakibatkan terganggunya kehidupan manusia. Nah, berdasarkan sifat zat pencemaran itu, pencemaran dibagi 3. Ada pencemaran kimiawi, pencemaran fisika, dan pencemaran biologi. Ya. Nah, pencemaran kimiawi itu tentunya akan berkaitan dengan zat, sedangkan pencemaran fisika itu berkaitan dengan wujud. Misalnya ada wujud padat, kemudian wujud cair, kemudian wujud gas. Ya. Nah, itu. Kemudian yang seperti apa wujud? Yang seperti apa wujud fisika berbentuk padat itu? Misalnya adalah sampah, ya. Kemudian yang berbentuk cair adalah limbah, dan berbentuk gas misalnya karbon dioksida. Nah, efeknya itu bisa mengakibatkan kerusakan kepada fisik, ya, misalnya organ mata. Kemudian kalau fungsional atau faal itu misalnya bisa menyebabkan penyakit kanker, bahkan seperti itu ya. Kemudian juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan. Nah, berdasarkan tempatnya, pencemaran lingkungan itu bisa terjadi di 4 ya, di 4 tempat. Misalnya adalah pencemaran yang terjadi di air, kemudian pencemaran yang terjadi di tanah, pencemaran yang terjadi di udara, dan suara. Demikian mungkin pembahasan pencemaran dari mata pelajaran biologi. Menarik sekali, ternyata pencemaran lingkungan itu bermacam-macam ya para siswa. Jadi kita harus tahu apakah kita ini bisa sebagai penyumbang polutan gitu ya, yang tadi dijelaskan oleh Bu Rengki. Nah, tadi disebutkan juga tentang tempat-tempat nih, kayaknya ada hubungannya dengan geografi nih kalau bicara tentang tempat gitu ya. Karena geografi itu kan berbicara tentang tanah, tentang lingkungan juga ada hubungannya. Nah, mungkin Bu Winda bisa menjelaskan nih, seperti apa sih dilihat dari sisi geografi tentang pencemaran lingkungan ini. Baik, terima kasih Bu Juli atas waktunya. Saya akan menjelaskan mengenai pencemaran lingkungan berdasarkan tempat. Yang pertama itu tanah. Kita ambil contoh misalkan pembalakan liar. Nah, di mana pembalakan liar itu pasti hutan menjadi gundul, kemudian terjadi curah hujan yang terus-menerus, dan akhirnya tanah yang bagian atas itu tererosi. Nah, akhirnya kalau tanah yang bagian atas terus tererosi dan mengakibatkan tanah menjadi tidak subur. Kemudian selain dari curah hujan juga,
itu bisa dari pestisida, zat yang disemprotkan ke dalam tanaman, yang akhirnya diserap oleh tumbuhan dan akhirnya juga bisa masuk ke dalam tanah yang akhirnya mengakibatkan kesuburan tanah menjadi berkurang. Kemudian yang kedua, berdasarkan udara. Untuk yang udara, salah satunya yang paling fenomenal adalah global warming, di mana tingkat karbon dioksida itu lebih tinggi di atmosfer. Nah, akhirnya mengakibatkan karbon dioksida itu terperangkap di dalam atmosfer dan akhirnya mengakibatkan bumi menjadi panas. Nah, Yang itu harusnya udara keluar ini masuk lagi gitu nah, ya. iya, yang akhirnya saking panasnya di bumi mengakibatkan polusi yang begitu banyak, kemudian kebisingan juga yang tadi sudah dijelaskan oleh biologi, kemudian polusi yang penggunaan dari kita sehari-hari dari kendaraan, penggunaan CFC, nah itu yang mengakibatkan polusi udara menjadi lebih banyak. Kemudian yang ketiga itu pencemaran air, di mana yang pertama itu air ada kaitannya dengan tanah yang tererosi tadi, di mana tanah yang tererosi tadi terbawa oleh air masuk ke dalam sungai, nah akhirnya sedimentasi terjadi di sungai yang mengakibatkan sungai menjadi dangkal. Nah, itu mengakibatkan banjir. Selain adanya sedimentasi sungai, kemudian sampah itu juga bisa masuk ke laut yang akhirnya air laut menjadi tercemar. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan berdasarkan geografi. Ternyata menambah lagi informasinya, selain tadi dari sisi biologi juga dari sisi geografi, ternyata pencemaran itu bisa sangat luas sekali. Nah, sekarang kita akan coba bertanya nih, kalau tadi dari biologi, dari geografi yang berhubungan dengan alam, sekarang ada nggak sih hubungannya dengan ekonomi nih? Mau ngobrol dulu dengan Ibu Nur Hajati. Kalau pencemaran lingkungan nih hubungannya dengan ekonomi, kira-kira di bagian mananya ya Bu? Kalau dilihat dari pencemaran, misalkan tadi dilihat adanya pencemaran di tanah, itu akan menyebabkan suatu kelangkaan di masyarakat. Kelangkaan bahan baku untuk produksi misalkan. Karena yang disebut langka itu apa sih? Langka itu ada, tapi ketersediaan barangnya itu kurang atau tidak ada bahkan. Nah, misalkan terjadinya pencemaran lingkungan, pencemarannya di tanah, ketika petani mau bercocok tanam tapi tanahnya itu tidak subur dan lain sebagainya, akan menyebabkan hasil pertanian berkurang atau bahkan mungkin gagal panen. Nah, dengan adanya hasil pertanian yang berkurang, itu akan menyebabkan bahan-bahan tertentu akan langka atau tidak ada di lingkungan. Contohnya seperti yang sekarang lagi viral, masyarakat kelangkaan akan atau kurangnya pasokan kedelai. Nah, dengan adanya gagal panen kedelai atau impor kurang dari luar negeri, karena di luar negeri juga misalkan karena ada gagal panen juga menyebabkan langka kedelai. Dengan langkanya kedelai, otomatis pasokan untuk membuat tahu, tempe itu akan berdampak sulit untuk diciptakan atau untuk diproduksi. Dengan adanya kelangkaan ini, maka akan ada sesuatu yang terputus di masyarakat, yang masyarakat itu sulit untuk mendapatkannya. Itu dilihat dari produk pencemaran tanah. Terus pencemaran yang lainnya, misalkan adanya seringnya tadi adanya tanah longsor dan sebagainya, akan berkurangnya atau kelangkaan di barang tambang. Misalkan kelangkaan gas, minyak bumi dan sebagainya. Itu mungkin kalau dilihat dari segi ekonominya, sehingga itu akan berdampak kepada kehidupan di masyarakat dengan adanya kelangkaan barang. Dengan adanya kelangkaan barang ini akan berdampak juga naiknya harga barang dan akan berdampak kepada kehidupan masyarakat. Jadi pengeluaran dari keuangan masyarakatnya itu akan meningkat karena efek pencemaran ternyata tidak hanya berdampak kepada lingkungan tapi juga kepada diri kita sebagai pelaku ekonomi juga ikut terdampak ternyata ya. Jadi bisa dibahas juga ternyata pencemaran lingkungan ini di ekonomi, sangat menarik sekali. Dan sekarang kita ingin tahu nih dari kimia. Nah, kimia itu kan membahas tentang zat-zat nih, pastilah pencemaran lingkungan itu berhubungan sekali dengan mata pelajaran kimia.
Nah, mungkin Ibu Novida bisa menjelaskan nih, pencemaran lingkungan dari segi kimianya itu apa ya, Bu? Terima kasih Bu Yuli. Di sini kalau dari segi kimia, otomatis ada hubungannya dengan zat. Nah, sekarang bahwa kita manusia hidup itu kan membutuhkan oksigen. Nah, pencemaran tadi yang disampaikan oleh Bu Rengki, kemudian oleh Bu Winda dan Bu Nur, itu ada kaitannya dengan oksigen, hanya tidak disebutkan mungkin tadi ya. Nah, dari segi kimia bahwa lingkungan yang bersih otomatis oksigennya tinggi gitu. Nah, kalau misalkan lingkungannya yang tercemar otomatis oksigennya berkurang. Nah, sekarang kita lihat bagaimana oksigennya bisa berkurang. Contohnya ini saya akan bahas di lingkungan air ya Bu ya. Nah, di lingkungan air itu kan merupakan kebutuhan setiap makhluk hidup di dunia ini. Kemudian di sana ada yang dinamakan DO. Apa sih itu DO? DO itu adalah dissolved oksigen, artinya jumlah oksigen yang ada di dalam air. Nah, kalau air itu bersih, layak minum, layak pakai, itu otomatis oksigennya harus tinggi. Gitu. Nah, berhubung tercemar berarti oksigennya berkurang. Nah, contohnya di sini ada ukuran jumlah oksigen yang tercemar itu yang seperti apa. Di sini ada ukuran yang dinamakan BOD. BOD itu apa? Yaitu biological oxygen demand. Artinya apa? Jumlah O2 yang terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme ya untuk menguraikan bahan organik dalam air. Seandainya misalnya ada yang membuang sampah organik, otomatis harus diurai oleh mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini membutuhkan oksigen, sehingga oksigen yang ada di air berkurang gitu. Makanya kita tidak boleh membuang sampah organik ke dalam air. Nah, contohnya itu. Kemudian ada lagi yang kalau dilihat segi kimiawinya, yaitu unsur-unsur yang ada di dalam air itu sendiri. Apa sih? Yaitu COD. COD itu adalah chemical oxygen demand. Artinya apa? Jumlah kebutuhan senyawa kimia terhadap O2 untuk mengurai bahan organik. Nah, mengurai bahan organik contohnya tadi, misalkan kita membuang sampah organik, ini juga harus diuraikan. Selain dengan mikroorganisme, ada zat kimia di sana. Zat kimia untuk mengurai bahan organik itu memerlukan oksigen lagi. Nah, jadi artinya apa? Bahwa COD itu harus rendah. Supaya apa? Supaya tidak mengambil oksigen lebih banyak lagi. Makanya kita diharapkan tidak membuang sampah sembarangan. Itu salah satu contohnya. Nah, itu mungkin Bu Juli. Oh iya. Jadi kalau misalkan kita membuang sampah ke sungai lah ya, untuk yang airnya tidak hanya organik kan ya, ada yang non organiknya juga ternyata dibuang dari. Yang selama ini kita pahami itu yang non organiknya aja gitu ya. Ternyata organik pun bermasalah ya. Nah, bicara tentang sungai nih, kan ada limbah rumah tangga juga ya Bu, yang dialirkan ke sungai ini. Mungkin para siswa juga memahami bahwa kalau kita mandi, kita mencuci itu pasti teralirkan ke sungai. Nah, apa yang ikut teralirkan itu pasti kita menggunakan sabun ya Bu. Apakah sabun itu sebagai zat pencemar? Iya, Itu betul, mungkin bisa betul. dijelaskan oleh Bu Novida. Iya, betul. Bahwa sabun itu salah satu zat pencemar ya Bu Julia. Salah satu zat pencemar sabun itu. Sabun di sana ada zat pencemar yang berbahaya yang tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, sehingga akan sebagai pencemar di sungai itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana caranya kita meminimalisir zat pencemar itu? Otomatis kita memakai misalnya sabun yang ramah lingkungan contohnya. Artinya yang bagaimana? Yang bisa diurai di dalam air itu sendiri. Akhirnya kalau bisa diurai di dalam air itu sendiri, jadi si oksigen itu tidak berkurang. Nah, itu jadi artinya termasuk bahan yang tidak mencemari lingkungan itu sendiri. Nah, itu contohnya seperti itu Bu Juli. Nah, sekarang kita akan belajar nanti bagaimana kita membuat sabun yang ramah lingkungan untuk produk kita. Itu menarik ya. Dan itu bisa kalian dapatkan nanti materi lebih lengkapnya pastinya di modul kita. Nah, ada satu nih yang pasti kalian tertarik dan menunggu.
kok ada ya hubungannya dengan pencemaran lingkungan? Tentu saja kita ingin tahu, siapa lagi kalau bukan Ibu Fitria. Pelajaran matematika apa ya hubungannya dengan pencemaran lingkungan? Mungkin bisa dijelaskan, Bu Fit? Baik, terima kasih Bu Juli. Jadi dalam kesempatan ini kita berbicara mengenai pencemaran lingkungan. Mungkin kalian berpikir apa ya hubungannya pencemaran lingkungan di matematika? Nah, ini kita akan dikaitkan dengan aplikasi fungsi eksponen yang membahas mengenai pertumbuhan dan peluruhan. Kembali ke definisi, pertumbuhan itu adalah bertambahnya jumlah populasi tidak hanya manusia, yaitu hewan, bakteri, tumbuhan, dan lain-lain gitu. Kebalikan dengan pertumbuhan, peluruhan itu kalau tadi pertumbuhan adalah pertambahan, kalau peluruhan adalah penurunan jumlah populasinya. Tadi sudah dibahas mengenai pencemaran di sungai, yaitu disebabkan oleh limbah. Dari limbah sendiri kita tahu arti dari limbah sendiri adalah sisa-sisa produksi yang tidak memiliki nilai ekonomis, jadi dibuang begitu saja tanpa kita tahu sebabnya dalam kehidupan kita sehari-hari apa. Padahal itu menyebabkan kepada berkurangnya populasi ikan atau mikroorganisme lain yang ada di sungai atau di laut gitu ya, yang menyebabkan air. Nah, itu kita bisa hitung nanti sesuai dengan periode tertentu. Jadi nanti kita bahas di matematika. Jadi pakai rumus dong nanti. Sedikit. Jadi nanti di kalimat-kalimat yang kita bahas ini bisa berubah menjadi sebuah kalimat matematika yang ada angka dan mungkin ada XY seperti itu ya Bu ya. Tapi insya Allah tidak susah karena ini berhubungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak abstrak. Ya, secara tidak langsung kita sudah ini kan matematika. Betul gitu. Nah, itu sebenarnya kompetensi yang kalian harus punya, yaitu mengambil sesuatu tema tapi bisa dikaitkan apalagi dengan matematika yang biasanya kita suka bingung matematika nyambung kemana ya. Nah, sekarang mungkin kalian bisa kalian bisa mulai memahami bahwa ternyata matematika yang diajarkan itu memang ada aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir nih yang berhubungan dengan pelajaran saya, yaitu PKWU, pencemaran lingkungan itu berhubungan dengan aspek budidaya. Nah, budidaya yang akan kita bahas adalah budidaya tanaman hias. Sekarang sedang trending kan, tanaman hias itu bisa mahal banget harganya. Dan ternyata ada tanaman hias yang memang bisa menyerap racun dan sebagai antioksidan, dan itu bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi pencemaran lingkungan di udara. Tanaman apa? Salah satunya adalah Sansevieria. Seperti apa Sansevieria nanti akan kita bahas di modul ya, seperti itu. Nah, mungkin ini menarik sekali ya ternyata, dan harusnya akan panjang sekali materi tentang pencemaran udara ini. Pencemaran lingkungan ya. Ada di tanah, ada di udara, ada di air, bahkan suara tadi ya mungkin masuknya di udara. Dan itu akan kita pelajari lebih lanjut nantinya dengan guru masing-masing melalui modul, dan dipastikan kalian mengikuti dengan baik supaya bisa memahami dengan baik materi pencemaran lingkungan ini. Dan terutama Bu Juli bisa mengaplikasikan. Nah, bisa mengaplikasikan. Kita mau bikin sabun ya Bu ya, kita mau bikin sabun. Dan budidaya tadi. Dan budidaya tanaman ya. Ini kaitannya erat banget ya dengan masa pandemi sekarang. Iya betul. Tadi Ibu lupa menjelaskan satu lagi tuh, pencemaran justru biologinya tuh tadi kelewat ya. Jadi pencemaran biologinya itu kaitannya adalah tentunya dengan makhluk hidup ya. Yang sekarang ini sedang pandemi itu kan disebabkan oleh virus ya. Berarti virus itu bisa sebagai polutan. Nah, itu Ibu menambahkan sedikit ya. COVID tuh pencemar ya, juga ya, mengganggu kehidupan kita. Terganggunya kehidupan manusia. Mungkin seperti ini. Aduh, menarik banget. Ini pasti butuh waktu lama. Nanti kita akan buat video lagi. Dan tentunya tetap kalian pelajari dengan baik. Dan jangan lupa bertanya juga ke kita, karena ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu baru juga bisa digali dari kami. Dan mungkin ada informasi dari kalian yang bisa menjadi informasi baru untuk kami. Jadi tetap saksikan video pembelajaran dari SMA Negeri 27 Bandung.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Jangan